warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya dari kelompok 12 ingin memenuhi tugas wawancara ya, media sosial wawancara, dan tujuannya untuk mewawancarai dosen teknik industri. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 12. Nama saya Ridwan Putra dengan NIM 3525109934. Perkenalkan saya Fahmi Fahrenji dari teknik industri kelas C 14 dengan NIM 3525108890. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Murat Sakti Satrio Wibowo dengan NIM Wabarakatuh. Sebenarnya saya dari kelompok 12 di kelas IE 2014. Jadi saya dapat tugas untuk melengkapi UAS saya buat mewawancarai salah satu dosen di industri. Jadi sebelumnya saya ingin buat perkenalkan diri saya Muhammad Sakti Satrio Wibowo dari 3525109935. Untuk kelompok saya nanti biar ada ini di video. Oke Bu, sebelumnya yang mau saya tanya dari materi wawancara pertama itu profil singkat dosen. Jadi saya ingin tanyakan profil singkat ibu seperti apa? Oke, nama saya Salma Rawati. Saya ngajar di industri. Kalian saya adalah berbisnis pendidikan tentunya ya. Saya karena suka mengajar dan mungkin sering dipublikasi. Oke, sekalian saya juga benar belajar untuk profil singkat dosen muda. Selanjutnya saya menanya untuk gambaran program studi teknik itu gimana? Oke, metode pembelajaran teknik industri itu materinya diskusi ya kebanyakan ya. Karena anak-anak muda sekarang kan sukanya berdiskusi di dalam kelas, saling sharing. Karena di sini kita sebenarnya tidak ada guru yang menggurui. Terima kasih untuk gambaran program studi ini. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga itu tentang keunggulan terus sama peluang karir di teknik industri buat mahasiswa bagaimana? Kalau keunggulan di teknik industri itu mahasiswanya teknik industri itu kan biasanya tajam menganalisa ya, karena kan sudah kita menganalisa masalah dari berbagai pendekatan. Karena memang dipelajarin kalau di teknik industri itu adalah ilmu multidisiplin gitu kan. Karena kalau untuk peluang kerjanya sangat banyak, karena kan di sekitar kita ini kan banyak pabrik ya gitu. Pastinya itu peluang kerja di teknik sangat baik dan sangat bagus, berbanyak peluang gitu. Ya saja mau upgrade diri juga ya, buat sosial review perlu kayak gitu ya. Ya, untuk apa namanya paling banyak peluang karir tuh kalau teknis itu mengarahnya kemana tuh? Karena dari peluangnya itu tergantung tanyakan diri kita mau yang kemana. Karena kan SDM teknik industri itu banyak ya, dan itu baik-baik gitu. Karena SDM itu jadi tanyakan diri, oh aku di bidangnya apa ya, engineering kayak apa, di bidang apa gitu kan. Jadi kembali ke diri kan. Jadi analisa, kenalin dulu diri kita dan gitu. Buat keunggulan sama peluang karir kita juga ya. Sekarang buat yang tanya terakhir Bu, untuk pesan untuk mahasiswa, kalau misalnya mahasiswa. Kesan dari mahasiswa yang sudah terjun dari industri, ya kamu kan sudah memilih ya, salah satunya jurusan prodi ini. Ya kamu jalani dengan baik dan tekun, lulus dengan baik dan tekun, karena kebersamaan ini juga bagus, diskusi itu bagus. Segala sesuatu itu kalau kita jalani dengan tekun, dengan baik dan sabar, insya Allah berbuah manis. Kalau untuk yang calon mahasiswa yang baru, kenalin dulu siapa kita, mau masuk kemana kita dulu. Kalau kalian kita iya, oh aku mau masuk sini, buka kurikulumnya dulu. Siapa kita, senangkah kita. Kalau setelah kita masuk kan kita kalau mau masuk itu kan kenali diri dan memilih. Tapi kalau sudah dipilih, ya jalani dengan baik. Itu ada hasilnya itu maksimal. Kalau buat ini Bu, mahasiswa yang menyesal gitu, kayak bukan menyesal sih ya, dia udah terjun ke teknik industri tapi ternyata dia nggak cocok Bu, itu gimana? Kadang-kadang kan gini ya, pada saat ini cita-cita itu banyak ya, namanya anak muda.
ketika masuk dia bukan menyesal, kok aku dulu nggak begini. Jadi biasanya seiringnya waktu berjalan, karena kan lingkungan kan turut membentuk ya, pasti itu akan berubah. Nah sekarang tinggal kamu mau tidak mau, kalau kamu mau berubah, mau nggak ngorbanin, pasti ngorbanin waktu dan umur. Kalau kamu konsisten di situ, ya sok jalanin, otomatis segalanya itu kan takdir Allah, kita bisa ubah. Aku nggak suka di sini, tapi saya juga dulu kamu akan bisa pastinya. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya kamu dong yang mau nuker. Kan gitu kan, jangan jalan nyaman terus. Kan gitu kan, ya kamu yang mau nuker. Tapi suatu saat, ya kamu jangan menyesal dengan pilihan kamu. Itu aja. Kamu mau nuker apa enggak itu balik kamu. Pribadi ke pribadi Pribadi masing gitu kan. Jadi ada yang dikorbankan pasti. Apalagi buat yang nyematnya kelas karyawan ya. Iya, gitu kan. Ya banyak kan. Ya kan kalau kita ngomong meraih sesuatu itu dengan bagus, dengan impian-impian, masih ada kan perjalanan kerja yang harus kita lalui, dan gitu kan. Jadi orang kadang-kadang lihat hasilnya bukan prosesnya. Padahal prosesnya itu adalah membentuk sesuatu di hidup kita. Oke. Terima kasih banyak Bu. Saya untuk banyak panggilan dari tadi konsen bisa jadi contoh juga Bu buat teman-teman yang lain juga yang nonton video ini nanti. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Pengajaran hari ini. Ya, saya juga terima kasih ya. Semangat terus ya. Oke, biasa.